Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safina Naura Putri dengan NPM 257820555 TRI 2B. Pada video kali ini saya akan melakukan hands-on pada minggu ke-9, yaitu video web up mini project 1. Tugas video merupakan bagian dari kemarin penilaian ujian tengah semester. Jadi mahasiswa diminta untuk melakukan integrasi antara kemampuan interface coding dan kemampuan analitis refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dimulai. Komponen wajibnya itu ada bagian A, demonstrasi dan validasi teknis. Mahasiswa menjalankan live demo terhadap seluruh komponen yang dimiliki oleh aplikasi yang dibangun. Jelaskan bagaimana konsep-konsep pemrograman yang telah dipelajari, termasuk GitHub, best practice, dan Python esensial 2. Jadi di sini di minggu pertama kita membahas tentang introduction to version control, Git and GitHub. Jadi di sini version control adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file project atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. VCS membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Dan di sini ada keuntungannya seperti mampu melacak perubahan atau update pada source code, terus mendukung kolaborasi tim dan efisien, mudah memulihkan perubahan kembali ke versi sebelumnya dan sebelum terjadi perubahan gitu, kayak misalkan mau ngembaliin file yang udah diubah gitu. Nah, di sini ada introduction to GitHub. Di sini GitHub adalah salah satu VCS yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Git dikenal juga dengan distributed revision control VCS terdistribusi. Artinya penyimpanan database Git tidak hanya berada dalam satu tempat saja. Semua orang yang terlibat dalam proyek akan menyimpan database Git sehingga akan memudahkan pengelola secara online maupun offline. Pengelolaannya secara offline maupun online ya. Di sini ada cara installnya di link ini. Lalu di sini ada Git repository. Di sini awalnya itu kita bisa Git init untuk kayak menyiapkan repository gitu. Bisa Git init titik itu buat semua. Ini bisa nama folder atau diganti dengan karakter titik untuk menyatakan bahwa direktori saat ini akan dijadikan sebagai sebuah repository. Jadi kita masuk ke si folder, terus habis itu kita git init titik atau nama folder itu boleh. Perintah git init akan membuat sebuah direktori bernama .git di dalam project kita. Di direktori ini digunakan Git sebagai database untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Lalu di sini ada yang gini contohnya itu git init project, git init terus nama si foldernya. Dan nanti ini initials empty git repository itu terus habis itu cd masuk ke si direktorinya. Oke ya. Nah di sini juga ada kayak buat 3 file kosong. Lalu git status ini untuk melihat status repository. Seperti ini contohnya. Ini masih merah-merah. Lalu di sini ada git add ini sebelum git commit nih. Mana nih? Ini kan merah nih tadi nih. Nothing added to commit but untrack files present, use git add to track. Jadi kita nih habis bikin si 3 buah file kosong atau pokoknya bikin file kosong,
Ini bisa git add. Nih, ini bisa git add pakai nama file, atau enggak git add bintang. Ini untuk semua. Kalau yang nama file itu cuma satu doang yang mau di git add. Lalu habis itu kita bisa lakukan git commit. Habis git add kita lakukan commit. Mana ya? Nah, ini contohnya seperti yang di sini nih. Git commit min m, lalu pesannya itu bisa ditaruh. Misalkan ini kan commit 1 npm bla bla bla, itu pokoknya pesan di commitnya. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita melakukan perubahan, nanti pas kita git status dia bakal ada tulisan modified, karena yang kan kita barusan melakukan perubahan, jadi habis itu kita harus nge-git add lagi, lalu git commit lagi, kayak misalkan melakukan perubahan gitu. Jangan kan git log terdapat ini min check. Nah, ini ada git tag. Jadi kalau kita mau bikin tag di GitHub-nya itu bisa pakai git tag, lalu nama tagnya mau apa. Terus habis itu juga kalau misalkan mau pushnya, oh nih git tag, terus ini nama tagnya. Untuk membuat annotated tag, tambahin opsi A, min seperti ini. Lalu ini kalau mau lihat perintah, mau lihat daftar tagnya, kayak di direktori itu tuh ada tag apa aja sih, ini bisa menggunakan git tag aja, lalu enter. Nah, sebelum meng-push ke GitHub-nya, kita bisa lakukan git remote add GitHub, lalu URL-nya. Nih, kita di sini nih pasti kalau misalkan baru buat repository itu kan muncul beginian. Nah, di sini nih ada URL yang bisa disalin, lalu kita git remote di cmd-nya. Terus habis itu kalau udah ke remote, udah git remote, lalu git push. Itu kalau saya mah pakainya main. Nah, nanti kalau udah di git push, munculnya seperti ini tampilannya. Nah, ini komitnya bisa dilihat di kanan atas ini, di sini bisa biasanya kayak gini. Komit ada berapa, terus pesannya apa aja itu kelihatan nanti. Ini lakukan git clone. Ini juga kalau misalkan mau nge-push, git push tag, ini bisa, ini kalau misalkan mau satu tag aja, kita bisa git push origin lalu nama tagnya. Kalau misalkan mau semua tag, itu bisa git push origin strip tag. Oke, lihat contohnya. Nah, ini kayak mulai di git push. Ini commit biasanya muncul di sini. Ini pesan-pesannya ya. Yang tadi min m, terus ada kutipnya, ini munculnya di situ. Lalu kalau mau ngambil URL-nya tapi udah dalam bentuk kayak gini, bisa pencet kode. Nah, kita bisa salin langsung di sini. Tuh. Lalu kita masuk ke minggu 2. Di sini kita bahas design of Python. Design of Python ini salah satu basic gitu ya.
bahasa pemrograman gitu. Ini ada 19 kata ini seperti beautiful is better than ugly, atau explicit is better than implicit, simple is better than complex is better than complicated, dan lain-lain. Lalu di sini pip ini berisi informasi dari komunitas pengembang Python mengusulkan dan membahas perubahan dan penambahan fitur atau perbaikan pada bahasa Python. Setiap unit pip memiliki nomor unik dan format standar. Ya, ada beberapa pip, tapi yang kita bahas mungkin pip 8 yang nanti kita pakai. Nah, ini ada pip 1 represent with the lines yang merupakan Python Achievement Proposal atau PIP merupakan kumpulan pedoman best practice, deskripsi fitur, dan implementasi baru, termasuk di dalamnya proses, mekanisme, dan informasi-informasi tambahan lainnya dalam pemrograman Python. Ada 3 jenis PIP: standar PIP track, standard track PIP menjelaskan fitur dan implementasi Python yang baru. Terus ada informational PIP menjelaskan isu-isu dan pada rancangan Python, termasuk penyediaan pedoman penulisan dan informasi kepada komunitas Python. Terus ada proses PIP menjelaskan berbagai jenis proses yang ada pada Python. Di sini ada PIP 1 masih. Ini saja. Di sini ada PIP 20 Design of Python. Ini yang Design of Python terdiri atas 19 kata mutiara yang merefleksi filosofi pada pemrograman Python, termasuk pedoman perancangannya yang tadi, yang di sini 19 kata-katanya. Lanjut. Design of Python ditulis oleh Tim Epiter pada tahun 1969 dan menjadi PIP 20 di tahun 2004. Design of Python merupakan salah satu hidden feature pada Python Interpreter. Bukan editor Python, tuliskan import this. Jalankan ya. Ini kita jalankan ya. Import this. Ini 19 kata-katanya. Ini ada beautiful is better than ugly, explicit is better than implicit, gitu ya. Immanuel Kant, aesthetic experience of beauty is a judgment of human truth. Yang peduli dengan estetika adalah manusia, bukan komputer. Program yang ditulis dengan indah tidak hanya menyenangkan untuk dibaca, tetapi juga lebih mudah dibaca atau readable. Jadi ini apa namanya? Ini kita tahu apa? Beautiful is better than ugly ini kayak kita menyediakan atau bikin programnya itu yang enak dilihat nih, kayak gini kan, kalau ini bertumpuk gitu kan. Ini explicit is better than implicit, program yang tulis harus explicit dan readable ya. Ini ada simple is better than complex. Simplicity merupakan kunci kesuksesan. Solusi sederhana akan lebih diminati daripada yang kompleks. Kode style quit. PIP 8 merupakan salah satu PIP penting.
kapan termulai jika saat menggunakan web justru merusak kompetitif aplikasi. Ya, konsider pada perubahan penting. Ya, lanjutannya. Kodenya. Jadi spasi terletak di sebuah baris kode horizontal berperan sebagai boleh menggunakan tab untuk menjaga konsistensi yang sering mencampur dengan penggunaan tab. Jadi ini indentation ini kayak ada dua aturan, kayak menggunakan 4 spasi per indentation level dan menggunakan spasi bukan tab. Jadi setiap ini tuh spasinya 4 kali, bukan satu tab doang. Nih, boleh menggunakan tab untuk menjaga konsistensi yang sudah menggunakan tab, mencampurkan kayak pokoknya kalau udah pakai spasi yang 4 kali itu jangan pakai tab karena harus konsisten. Dan kan ini ada aturannya kan, maka 4 spasi dengan spasi bukan tab, jadi better pakai 4 spasi aja gitu. Ini juga kalau baris yang terlalu panjang kita gedein dulu. Nih, ini kan panjang nih, jadi better kayak gini nih, kita enter bawah gitu. Pokoknya ada berapa ya, 80 82 79 karakter maksimalnya dalam satu baris. Dikebawahin gitu. So, kalau disambung itu bakal banyak. Sedangkan ini kan 79 karakter doang. Memisahkan definisi kelas dan level terluar. Terus itu memisahkan definisi antar metode dalam sebuah kelas. Terus itu mengindikasikan kumpulan proses logika dalam sebuah program. Nih, pada Python string dapat dipresentasikan menggunakan kutip 1 seperti ini atau kutip 2. Pastikan penggunaan tanda kutip konsisten di setiap kode. Hindari penggunaan backslash. Jika pada string terdapat kutip 1, gunakan string dengan kutip 2. Jika pada string terdapat karakter kutip 2, gunakan string dengan kutip 1. Jadi kalau misalnya udah pakai kutip 2 di string itu pakai kutip 1, jangan sama gitu. Untuk teraling koma tidak menambah spasi. Oke. Nah, ini juga comment section ini yang kayak pakai komen ini kayak pakai tagar atau hashtag. Komentar digunakan untuk meningkatkan aspek code readability tanpa mempengaruhi output program. Pengguna komentar yang baik adalah save comment kok. Tulis komentar yang tidak bertentangan, update komentar. Pokoknya ini pasti spasi ya di habis tanda hashtagnya, tagarnya. Terus ada blok komen. Blok komen adalah komentar panjang yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagian kode, bukan hanya baris tertentu. Ini nanti tuh bisa pakai docstring juga. Ini juga ada penamaan. Ini namanya
single lower case, dan ini single upper case, ini lower case, yang ini lower case bercampur sama snake case, ini upper case, yang ini upper case sama snake case bercampuran. Terus yang ini namanya camel case, standard caps, dan caps squared. Yang ini mixed case, yang kayak gini, yang depannya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ini depan per katanya besar, yang ini caps lock atau uppercase terus dikasih underscore gitu. Oke. Di ini, nah di sini ada, di latihan 2 ini ada contoh nih flag 8-nya. Lihat aja. Oke. Kita dan CMD PP aduh salah. Ini abaikan yang ini ya, ini yang lain. So, ini di kedua tuh ada kayak comparison to non-should be if con is not, terus ada missing white space. Ini nih kayak kalau kita cek flag 8 ini nih ada misalkan kesalahan-kesalahannya gitu. Coba kita betulin. Coba kita lihat lagi. Ada kekurangan seperti itu contohnya. Lalu lanjut di minggu ketiga. Minggu ketiga ini kita udah masuk ke mini project. Jadi mini project merupakan rangkaian tugas pemrograman secara bertahap minggu ketiga sampai ke-8. Ada rangkaian praktikum mini project, mahasiswa diminta untuk membangun sebuah aplikasi simulasi otomasi jaringan menggunakan bahasa pemrograman. Oke, kita langsung aja ke sini. Ke minggu ketiga. Nih, di sini itu pada sesi pertama pada sesi mini project ini mahasiswa diminta untuk membangun struktur langkah dasar dari aplikasi network automation task simulator. Nah, di sini di modul simulasi status perangkat, di sini ada mengembalikan nilai string up atau down, terus habis itu buat fungsi check switch. Ini yang router itu up
atau down, mengembalikan nilainya. Terus habis itu cek switch-nya juga, pokoknya router sama switch itu sama, mengembalikan up atau down. Lalu menggunakan pip dan lebar eksternal ini untuk tabulet, untuk tabel-tabel gitu biar kelihatan rapi. Ya. Terus habis itu melakukan import fungsi, melakukan import library eksternal. Terus habis itu buat menu di CLI. Sederhana seperti ini menunya nanti. Lalu kita cek di sini saja. Ini from and import ini from NetOps checker, import, cek router status, cek switch. Terus habis itu from tabulet, import tabulet. Ini buat si tabel-tabel yang tadi saya bilang. Lalu ini ada display header, ini menempelkan nama saya, Safira Putri, dan NPM saya. Lalu di sini ada display menu yang tadi yang tadi dibilang. Di sini ada docstring ya, menampilkan header, terus habis itu menampilkan menu. Ini menu itu display menunya sesuai dengan tadi ya, satu. Ada cek router, cek status switch, sama keluar. Lalu di sini ada program utama. Di sini munculin display header, lalu habis itu ini melakukan input, kayak pilih menu mau berapa, 1, 2, 3 gitu. Jika milih 1, ini bakal cek router. Terus kalau misalkan milih 2, dia bakalan cek switch, status switch. Kalau misalkan milih 3, ini print keluar dari program, langsung keluar. Jadi kalau misalkan pilih selain 1, 2, 3 akan keluar pilihan tidak valid. Lalu di checkernya ini ada cek status router. Di sini akan membalikan string up atau down. Ini random choice ya, returnnya random choice, kayak bakalan random yang keluar tuh up atau down. Terus ini juga cek status juga sama. Ini seperti ini. Ketika milih 1, router down, yang kedua switch, 3 untuk keluar. Itu. Lalu yang selanjutnya di minggu ke-4, pada sesi pengembangan project fokus melakukan mahasiswa dituntut untuk melakukan manipulasi string guna memvalidasi input pengguna. Ini itu memanfaatkan struktur data list untuk mengolah status inventaris serta pencatatan riwayat aktivitas logging, dan menetapkan teknik exception handling atau try except. Saya copy saja biar tidak loading nantinya. Nah, di sini ini nanti menunya bakalan tambah jadi ada 5. Nah,
di sini kita bikin registrasi register device, kayak masukkan device tuh, masukkan IP gitu kalau nggak salah ya juga. Terus ini ada task history untuk menyimpan aktivitas nih yang buat di nomor 4. For basic list, saat disuruh menu cek status, menu 2 atau 3, cek terlebih dahulu apakah register device kosong. Jika kosong, tampilannya sistem menolak, menolak kosong. Jika tidak kosong, akan diminta mengetikkan nama perangkat. Terus jika nama perangkat yang diketik user tidak ada di dalam register, bakal dirempar pesan error atau tampilan peringatan bahwa perangkat tidak ditemukan. Memakai raise connection error, dan ini 20% peluangnya. Oke, di sini masuk ke lab 4. Ini diceker dulu. Di sini dia masih sama mengembalikan nilai up atau down, string up atau down. Tapi di sini kita melakukan raise ini connection error. Terus jika koneksi gagal 20% probabilitasnya. Jadi di sini kita pakai if random ini kurang dari ini 0,2 kan, sini sudah 20%, lalu melakukan raise connection error. Ini nanti yang keluar ini connection timeout. Lalu di yang switch juga sama. Nah, di sini nambah ya listnya. Ini buat nyimpen device, yang ini buat nyimpen aktivitas. Kalau header sama display menunya jadi 5. Ini ada add device. Di sini ini device dengan input masukkan hostname atau IP address. Terus habis itu ada strip upper, device strip upper ini kalau nggak salah tuh buat menghilangkan spasi apa gimana gitu. Nah, kalau upper itu ya buat misalkan kalau kayak itunya tuh hurufnya jadi kapital semua. Sini melakukan register append, lalu menyimpan biar kesimpan. Terus habis itu kalau misalkan si yang di input itu udah ada, jadi bakal ngeluarin si else ini, print device sudah ada di inventory. Nah, di sini ada check device status. Nih, kalau misalkan bukan ini register device, dia bakalan menolak. Kayak misalkan bukan, tambahkan si ini, milihnya 2 gitu, langsung ini bakal sistem menolak inventory perangkat masih kosong. Tuh. Lalu di sini nih, kalau misalkan melakukan cek terus habis itu malah milihnya yang bukan si perangkat, ini bakalan munculin error perangkat ini tidak ditemukan gitu. Di sini di sini ini muncul itunya ya, si tabuletnya ya, si task history nih. Jadi dia bakalan nyimpen, jadi misalkan munculin
aktivitas yang sudah dilakukan gitu loh. Kita mengecek switch, mengecek router gitu-gitu. Terus sini ada dev view history. Ini kalau misalkan kita belum melakukan apa-apa, aktivitas apa-apa, tapi udah pilih nomor 4, itu bakal keluar ini. Ini buat tabuletnya, ini buat tampilan tabulet. Ini ada dev-nya. Di sini kalau milih satu itu add device yang tadi yang di atas. Nih. Terus kalau misalkan milih 2, dia bakalan cek device status, yaitu yang bagian routernya. Lalu kalau yang 3 sama di cek device status juga, tapi yang switch. Kalau yang 4 itu muncul ke history yang tadi, view history. Kalau misalkan belum melakukan aktivitas atau dengan nomor 4 yang tadi yang belum ada aktivitas itu. Terus kalau nomor 5 keluar. Berarti kalau misalkan pilih angka selain yang di sini, ini bakalan keluar pilihan tidak valid. Langsung saja ke baca Anda, kita lihat. Ini ada 5 ya. 1 nomor Muslim. Ini saya tuh, dia bakalan otomatis jadi besar semua. Ini nomor 2 sudah down. Root lagi deh 3 sekarang. Nah, ini muncul si timeoutnya tadi ya. Nomor 4. Nah, ini tabulet. Ini tabulet biar kayak kelihatannya rapih. Nah, tadi kan down, ngecek router down, terus itu ngecek switch, ini connection timeout. Dan pindah keluar. Oke. Lanjut di minggu ke-56. Di sini itu OOP, udah masuk OOP atau Object Oriented Programming. Di sini itu bikin kelas ya, terus habis itu bikin konstruktor init, ini self, hostname, IP address. Terus habis itu status awalnya itu jadi unknown. Nah, terus bertugas untuk chat self status up down atau timeout. Oke. Pokoknya ini OOP ya. Kita langsung masuk ke 5. Di sini di mainnya ini. Oh, ini udah pakai device, udah di device. Coba ya, apakah checker masih digunakan? Sepertinya tidak. Nah, di sini ada file baru lagi, yaitu device. Nah, ini bernama device. Jadi di sini itu bikin kelas, ada ini parent. Oh, belum ya? Belum, cuma 6. Di sini nanti si ini bakal jadi parent. Ini ada kelas network device. Di sini itu memiliki atribut hostname, ini hostname, IP address, terus statusnya tuh string dia. Dev init ini sebagai konstruktor. Mana nih, ada
lalu ada dev cek status. Ini yang si checker itu pindah ke sini, sama makanya udah nggak dipakai. Sebenarnya dihapus juga nggak apa-apa kalau nggak salah ya, seingat saya. Di sini ada cek status. Nah ini dia, ya kan tuh. Udah tidak dipakai. Sekarang pindah ke si device, makanya di main itu ini sama sih kayak tadi, mengembalikan up atau down, tapi terus ada status timeoutnya juga, sama ininya juga 20%. Ini di sini kan makanya jadi device karena si checker yang udah nggak dipakai. Lalu masih sama, masih pakai tablet. Di sini juga masih ada list untuk menyimpan itunya. Ini masih sama ya, daftar menunya, di display menunya masih sama, ada 5. Terus di sini add device, buatnya nambah-nambahin device tadi loh. Terus di sini ada cek device status. Ini mengecek status perangkat berdasarkan jenisnya, mau router atau switch. Ini di sini if not registered device, di sini akan munculin perangkat masih kosong kayak tadi ya. Ini tabel-tabel ini si tabletnya ya tadi, biar rapih gitu. Ini pilihannya, input, pilih ini device type dan hostname atau IP gitu-gitu kayak yang tadi. Nah, ini perangkat tidak ditemukan kalau misalkan bukan pas ngecek tuh, bukan si hostname atau IP yang udah di add gitu. Habis itu ada error handling, ini status select device, cek status, terus accept exceptionnya ini, dan statusnya timeout kan katanya tadi. Ini pakai grade, apa namanya, kok grade? Iya pakai grade, pakai tablet. Nah ini juga masih sama ya, belum atau masih. Nah di sini ini ada, ya masih sama. Coba kita jalankan. Sekarang berhasil tambahkan kita. Ini nih apa namanya, jadinya ngeceknya 2, nambahinnya 2 ya. Tadi kan apa namanya, hostname atau IP. Ini kalau sekarang hostname dan IP gitu. Masuk 2. Nah kalau ini bisa cuma down, terus 3. Timeout mas muncul ya, 4. Nah sama ya gitu. Sekarang yang ke minggu ke-6. Nah, minggu ke-6 ini penerapan inheritance atau parent dan child class. Terus ada method of writing. Yang keluar itu bakalan seperti ini. Outputnya ada error ini, ada being okay gitu-gitu. Tapi beda ya yang mana nih? Ini lanjutan lab 6 karena tadi memonya penuh.
langsung kita ke lab 6 saja. Jadi di sini di lab 6 ini itu tuh ada parent class, penerapan inheritance, parent class dan child class, terus habis itu ini atributnya, lalu ada buat dua child class baru, router device dan switch device. Lalu di sini pada parent class menambah cek status ping oke, peluangnya 20% masih, terus exception yang berupa timeout. Lalu di sini juga nanti kalau misalkan sukses ya routernya bakalan munculnya itu ini OSPF aktif. Terus habis itu kalau misalkan si routernya si switchnya itu sukses ini munculnya STP dan VLAN. Terus kalau misalkan error ini failed error gitu. Terus habis itu di lab 6 ini juga bikin controller manager class, buat kelas dengan nama network manager. Terus habis itu deklarasi register device dan task history dari modul lain, jadi pindahin ke manager. Terus habis itu di manager ini cuma ada tambahin method add device, check all device, dan show history. Oke ya, langsung saja di sini di lab 6 di device dulu deh. Jadi di sini jadi dipisah kan, katanya bikin kelas router device dan switch device. Di sini nanti dia tuh bakalan, karena dia tuh beda-beda output suksesnya dia beda. Ini OSPF kalau si router, kalau si switch itu STP dan VLAN. Terus di manager ini dia jadi controller gitu, jadi modul controller. Nih pindahin ya yang tadi jadi di manager si lista sama register device. Terus habis itu di add device itu ada sama aja sih sebenarnya kayak tadi, kayak nambahin perangkat gitu. Terus ada check all device ini, dia tuh menangani error kan. Tadi kan kalau misalkan sukses kan beda-beda, terus habis itu failed error kan sama kan timeout gitu. Lalu di sini ada show history ini buat nomor 4 yang aktivitas itu. Jadi kalau misalkan udah pilih nomor 4 nih tapi belum masukin atau melakukan apa-apa, langsung nomor 4 aja, itu bakalan muncul ini belum ada aktivitas. Lalu di mainnya itu di sini ada tambahan baru manager network, dengan class network manager tuh di ini juga ya masih sama ininya 5 maksudnya. Di sini ada dev display device, di sini kalau udah mau ngecek itu bakalan karena inventory perangkat masih kosong gitu. Kalau misalnya ngecek belum nambahin tapi udah mau ngecek gitu. Lalu di sini ada main nomor inputnya, menunya 1 sampai 5. Kalau 1 itu terus kita menginput atau masukkan hostname, dan awalnya kita disuruh milih dulu nih jenis mau
router atau switch. Terus habis itu kita masukkan hostname, habis itu masukin IP gitu. Nanti kalau misalkan si user miliknya router, dia bakalan ngejalanin si router device. Kalau misalkan milihnya switch, dia bakal jalanin switch device. Kalau misalkan pilihnya bukan router, bukan switch, dia bakalan jenis tidak valid gitu. Terus kalau nomor 2, dia ngecek si router, terus ini disuruh pilih dulu nih mau router yang mana gitu. Kalau misalkan itu, sekarang misalkan pilih nomor 3, dia bakal suruh pilih nih switch yang mana gitu. Kalau misalkan nomor 4 ini show history kayak tadi ya, dia yang aktivitas yang kita lakukan, menampilkan aktivitas. Kalau 5 itu keluar ya. Nah, kita milih satu, tambahkan router deh, hostname-nya address biar cepet ya. Lalu kita misalkan cek switch, tapi kita tadi nambahinnya kan router ya. Nah, switch ditemukan, terus kita cek router ya. Nah, sukses. Coba lagi, masih sukses lagi. Agak lama ya tadi. Nah, itu failed. Sekarang kita tambahin switch. Tidak. Nah, itu kita kan tampilin nih, ini tampilin aktivitas yang udah kita lakukan. Terus kita pilih nomor 5, keluar dari program. Oke. Takut lagi sih ya. Kita masuk ke lab 7. Jadi lab 7 ini masih OOP, tapi di sini ada closure sama generator sama iterator. Jadi ini buat class yang merupakan child class dari exception device timeout error dan authentication error. Nah nih, modifikasi pada metode pengecekan perangkat generate kedua error ini secara acak saat simulasi gagal. Terus habis itu modifikasi try except pada menu utama, tambahkan logika percabangan jika menangkap device timeout error akan pesannya ini. Jika menangkap authentic error pesannya ini. Ya kayak gini ya outputnya. Lalu di sini buat closure untuk fitur hostname factory, rancang sebuah fungsi bernama hostname factory kode lokasi. Fungsi ini mengembalikan inner function bernama binary name. Oke, panggil fungsi ini menetapkan lokasi, misalnya GKB, nomor hostname factory GKB. Gunakan fungsi closure tersebut
closure tersebut, user mendapatkan perangkat baru sehingga nama perangkat otomatis memiliki prefix lokasi tanpa perlu ditanyakan berulang kali. Ya, jika seperti ini prefix GKB. Terus generator dan iterator untuk fitur pencarian error on demand. Oke. Generator. Oke, seperti ini ya generatornya. Iterasi menggunakan next. Kita langsung saja bentar cek. Sama sih kayaknya device-nya. Kita ke manajernya. Di sini ada dev, ya sudah ada. Nah, di sini ada try accept. Di sini kalau misalkan sukses, kalau mencari sukses, terus habis itu dev hostname. Terus kalau misalkan ada di masuk ke device time error, itu bakalan munculnya error device time error. Terus habis itu muncul si pesannya yang tadi ya, action cek koneksi kabel fisik gitu. Terus kalau misalkan yang authentication error itu bakalan seperti ini, pesan actionnya. Lalu ini ada generator nih, ini pakai yield, nanti buat kayak misalkan ini enter tadi ya, ini nih mencari perangkat bermasalah, jadi kayak itu enter itu iterator. Dan jadi iterator ini pakai yield ya, pakai yield lock. Iteratornya tuh di nextnya itu di mana ya? Nih, bentar ya, di closure. Di sini itu fungsi di dalam fungsi kalau nggak salah ya. Dan itu untuk membuat hostname otomatis berdasarkan lokasi yang tadi itu yang GKB itu. Ini di dev mainnya nih, nanti user tuh nggak perlu nambahin lokasi-lokasi lagi, jadi udah otomatis kayak GKB gitu prefix lokasinya. Nih, ini yang generator tadi. Jadi kalau misalkan mencari perangkat bermasalah, jadi ini kita bisa langsung kayak enter gitu, yang setiap ada yang bermasalah, ada yang ditemukan error gitu. Terus kalau misalkan kalau nggak ada, ini bakalan info pencarian selesai, tidak ada perangkat gitu. Kita langsung coba saja. Takut di sini jadi 6 nomor jenisnya router, masukkan ID address. Kita cepat aja ya. Nih, ini si prefix tadi tuh, nama-nama itu tuh udah otomatis GKB. Lalu kita lagi switch. Lalu kita cek ini kalau error tuh bakal muncul lagi nih.
kalau si router action kirim permintaan reset ke admin. Kalau pengen masih sama yang sukses sekarang kita pilih nomor 3. Sukses lagi dan error begini ya. Tuh kalau misalkan device time error tuh cek koneksi kabel fisik gitu. Terus melakukan nomor 4 ini nih aktivitasnya kayak tadi. Ini nomor 5, perangkat ditemukan nih 1, tadi kan 2 ya. Perangkat ditemukan untuk switch, terus habis itu tekan lagi udah nggak ada, jadi info pencarian selesai tuh. Terus keluar 6 untuk keluar seperti itu. Lanjut ke yang 8, minggu ke 8. Kalau di sini ini menambahkan fitur auto save audit log. Menggunakan content with open as file as mode append setiap edit log. Oke. Nanti muncul ini ada sistem otomatis. Terus kalau misalkan file tuh gini, pokoknya setiap ini ada sistem otomatis gitu. Lalu kenapa terobosan insiden. Oh ini menggunakan lambda. Kalau filter si lambda. Oke, kita langsung saja ke lab 8. Nih. Di device, coba ya. Oh iya, tadi juga ada kayak ginian ya yang tuh ya, sebentar ya. Ini ada kayak gini ya. Lupa tadi. Ini kasih tahu ya. Ini dia, kan ini bisa pisah nih. Terus habis itu ada out error. Kalau misalkan si router itu out error, terus kalau misalkan si switch itu time out statusnya jadinya. Kalau ininya tetap ya. Nah, kalau misalkan switch dia bakalan nge-raise-nya itu device time error. Kalau misalkan si router ini bakalan authentication error. Nanti kalau di sini itu oke, itu yang tadi catatan teks. Ini tuh with open tadi saya menambahkan div baru. With open ini filenya network audit log. Terus habis itu ininya append. Jadi dia tuh kayak menyimpan gitu, menyimpan yang sudah dilakukan tuh bakalan disimpan, jadi ditambah gitu. Menyimpannya tuh di sini nih, network audit log. Lalu dicek statusnya. Oh, di sini ya.
ini log sama dengan itu ya profesor nih. Nah, ya terakhir yang bakalan dipanggil ini kalau misalkan failed itu. Ini kalau misalkan si authentication kalau tadi device timeout error, habis itu dipanggil deh si self filenya si si dev yang baru aku buat tadi gitu. Ini ada generate incident report ini, yaitu sebenarnya sama yang kayak tadi, menyusun apa yang jaringan. Misalnya membaca si database di network dia tuh bakalan kesimpan ke sini. Menerapkan lambda ya di sini. Jadi nanti tuh bakalan ada yang fail ini, pokoknya yang fail ini bakalan ke deteksi. Jadi nanti langsung di situ ya, langsung diisi CMD nya di closure. Generate incident, coba ya, bukan kesimpan di sini. Coba kita langsung coba saja. Sekarang ada 7, tambahin dulu router. Kita langsung aja switch. Kita mengecek status router. Ya, ada tadi sistem otomatis menyimpan. Kalau kita banyakin aja. Kita lanjut pilih yang ini, switch dulu berikutnya. Nah, ini error lagi ya, kita banyakin aja. Oke, sekarang 4. Nah, 5. Ini yang error, terus 6. Nah, disini dia bakalan kayak misalkan yang error gitu, 7 untuk keluar. Nanti itu kesimpan di sini. Nah, ini kesimpan semua di sini nih. Kalau kita tambahin lagi, ngecek lagi, udah keluar lagi. Masuk lagi 1 router. Supaya di sininya masuk ya. Harusnya masuk. Fail. Aduh. Lagi deh. Udah ketambah ya.
itu. Dan ini modul 8 berarti kita pada bagian B, sebutkan materi yang paling mengubah cara pandangmu. Oke, ungkapkan materi yang paling menantang. Ceritakan kendala utama selama mengikuti. Kalau misalkan yang mengubah cara pandangku itu semua sih, soalnya kan awalnya kan baru kayak cuma dasar-dasar doang, terus tiba-tiba sekarang tuh udah ada kayak kelas-kelas generator gitu-gitu, terus habis itu ada closure, ada iterator segala, itu tuh termasuk hal yang baru, jadi kayak wow gitu. Sebenarnya susah gampang harusnya, tapi buat saya yang emang baru banget dan awalnya juga kan SMA, jadi kayak belum tahu apa-apa, itu tuh juga lumayan kayak harus mengejar banget. Kalau misalkan buat ngerti bangetnya itu harus butuh effort. Terus habis itu kalau misalkan yang paling menantang, kalau untuk awal-awal banget GitHub itu juga hal baru buat saya, jadi kayak itu juga menantang. Pusing kalau bilang pusing pasti pusing, karena kalau dari awal aja juga tuh udah kayak nggak pernah pakai, terus habis itu kan kita lagi masa-masanya daring, cuman Zoom gitu jarak jauh, itu udah susah. Cuman sekarang kan udah canggih ya, jadi AI gitu, GPT, dan waktu pas ngadain mini project ini juga nggak sedikit sih, emang sering banget nanya AI, cuman ya kata dosennya kan nggak, jangan boleh AI tapi itu sebagai bantu doang, jangan plek. Cuman ya mungkin waktu itu jadi kesalahan saya, mungkin emang kayak ya pokoknya boleh pakai AI tapi jangan saling tempel doang ya teman-teman, harus harus memahami dan tanyalah, gunakanlah AI itu sebagai kayak misalkan buat bantu doang. Kalau gak ngerti materi ini gitu, gimana caranya ini, bikin ini itu, jangan langsung berketipak soalnya gitu ya teman-teman. Terus ciptakan kendala utama selama mengikuti perkuliahan dan praktikum. Kendala utama ya mungkin di kayak GitHub-nya kan, kita kan buat si praktikum ini kan push ke GitHub, itu tuh masih suka lupa. Terus juga Kak, waktu itu remote-nya itu tuh karena aku nyoba dulu, kayak misalkan ini nih ke push gak ya, itu tuh aku pakai GitHub akun lain, itu tuh bikin bermasalah tuh. Jadi di ininya ada dua akun. Nah aku salah, aku nggak pencet, aku malah kepencet enter waktu itu, nggak milih si akunnya, dan itu tuh bikin error, itu fatal aja pokoknya. Itu pusing banget. Tapi lagi-lagi aku tanya AI gitu-gitu. Terus dalam memahami materinya juga mungkin otak aku yang lama ya nangkepnya, dan nggak se-encer yang lain, maksudnya yang bisa langsung nangkep, jadi rada pusing. Jadi itu aja sih, kode-kodenya yang misalkan yang baru itu juga pusing. Cuman kalau misalkan yang dari kelas, yang parent class, child class itu masih lumayan lah, masih bisa ditangkap lah. Tapi kalau misalkan yang kayak udah Lambda, Closure, terus yang generator gitu-gitu, itu masih bingung. Tapi bisa di YouTube nanti, ya bisa di YouTube. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.